Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, jumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran ekonomi. Baiklah anak-anak, kali ini saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita membahas jauh lebih dalam, ada hal yang perlu kita pahami dengan benar, yaitu pedoman dasar belajar akuntansi. Ada 5 poin pedoman belajar akuntansi. Yang pertama adalah pengertian akuntansi. Kita harus memahami apa itu akuntansi. Kemudian, yang kedua, kita harus menguasai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah langkah awal dalam belajar akuntansi agar kita mampu melakukan pencatatan dari awal hingga akhir. Kemudian, yang ketiga adalah siklus akuntansi. Kita lanjutkan kembali poin keempat, yaitu kita harus paham apa saja akun-akun yang ada di dalam akuntansi. Kemudian, kita harus tahu juga posisi-posisi akun tersebut. Itulah 5 poin pedoman dalam belajar akuntansi. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke poin yang pertama, yaitu pengertian akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Akuntansi itu adalah seni mencatat, identifikasi, pengelompokan, ikhtisar, setiap akun-akun untuk menyusun laporan keuangan dengan tujuan melihat kondisi keuangan perusahaan. Apa yang kita catat? Yang kita catat adalah bukti transaksi. Kemudian kita identifikasi manakah yang masuk dalam aktiva, manakah yang masuk pada posisi pasiva. Mana yang termasuk ke dalam harta, mana yang termasuk dalam hutang maupun modal, dan sebagainya. Sehingga nanti kita mampu menyusun laporan keuangan yang akhirnya digunakan oleh pihak perusahaan dalam mengambil kebijakan. Poin kedua adalah persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini menjelaskan posisi keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Posisi aktiva harus sama dengan posisi pasiva. Aktiva atau aset atau disebut juga dengan harta. Jadi, aktiva ini menjelaskan posisi harta sebuah perusahaan. Harta harus sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas, atau harta sama dengan hutang ditambah modal. Kewajiban ini nama lain dari hutang, ekuitas nama lain dari modal. Untuk memahami jauh lebih dalam persamaan dasar akuntansi, saya akan menganalogikan. Analogi pertama, seumpamanya kita membeli mobil 100 juta dengan uang sendiri, maka posisi pencatatan pada persamaan dasar akuntansi harta senilai 100 juta sama dengan hutangnya 0 ditambah modal 100 juta. Mengapa kok hutangnya 0? Karena mobil yang kita beli itu menggunakan uang sendiri, bukan berasal dari hutang. Analogi kedua, jika kita membeli mobil 100 juta dengan hutang, maka posisinya seperti ini dalam persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan 100 juta, hutangnya 100 juta, sedangkan modalnya 0. Saya lanjutkan analogi berikutnya. Analogi ketiga dari persamaan dasar akuntansi. Jika kita membeli mobil 100 juta dengan uang sendiri sebesar 30%, hutang 70%, maka
Posisi pencatatannya adalah harta senilai 100 juta, hutang 70%, maka nilainya 70 juta, ditambah modal senilai 30 juta. Maka posisinya sudah seimbang antara harta sama dengan hutang ditambah modal. Sama-sama senilai 100 juta. Saya lanjutkan kepada poin siklus akuntansi. Inilah siklus akuntansi. Dimulai dari bukti transaksi. Dari bukti transaksi yang ada, kita lakukan pencatatan, yaitu jurnal umum dan ayat jurnal penyesuaian. Dilanjutkan dengan mencatat ke buku besar atau posting buku besar. Kemudian setelah posting buku besar, kita dapat melanjutkan membuat neraca saldo. Neraca saldo ini adalah posisi keuangan perusahaan. Setelah tahu posisi keuangan perusahaan, maka kita mampu membuat laporan keuangan. Ada laporan perubahan ekuitas, perubahan laba rugi, perubahan arus kas. Dan diakhiri dengan jurnal penutup. Kemudian berputar kembali. Kita mengolah bukti transaksi kembali, kemudian kita menjurnal, kemudian kita posting buku besar, membuat neraca saldo, dan menghasilkan laporan keuangan, dibuat jurnal penutup, berputar kembali. Oleh karena itu, setiap akuntan biasanya dalam 1 bulan itu mereka akan pulangnya malam-malam, lembur. Kenapa? Karena mereka harus menyelesaikan siklus ini sampai menjadi laporan keuangan dan menutup jurnalnya. Dan di awal bulan mereka akan mengolah kembali bukti transaksi yang masuk. Demikian seterusnya yang terjadi dalam 1 periode. Saya lanjutkan. Ini adalah poin yang keempat. Di dalam akun yang ada di dalam akuntansi, itu ada akun-akun secara umum dan secara khusus. Kalau berbicara akun memang sangat banyak macamnya, tetapi kita pahami yang secara umum saja. Yang pertama, harta. Harta di sini ada harta lancar dan harta tidak lancar. Harta lancar itu berupa kas, piutang, perlengkapan, persediaan, beban dibayar di muka, dan lain-lain. Beban dibayar di muka ini bisa berupa sewa dibayar di muka, asuransi dibayar muka. Kemudian harta tidak lancar atau harta tetap bisa berupa mesin, tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Kewajiban. Kewajiban atau hutang ini ada 2, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek berupa hutang usaha, hutang di bawah 1 tahun. Sedangkan jangka panjang ini penyelesaiannya adalah lebih dari 1 tahun. Ya, rata-rata hutang bank seperti KPR, cicilan. Nah, ini masuk hutang jangka panjang. Kemudian modal. Akun modal ini terdiri dari modal dan prive. Akan tetapi agak berbeda karena di dalam modal ini terdapat komponen laba rugi, maka di dalam modal terdapat akun pendapatan dan beban. Ya, ini adalah akun-akun secara umum yang perlu dipahami. Selanjutnya, untuk akun-akun yang lebih sifatnya khusus, nanti akan kita bisa klasifikasikan sendiri. Oh, ini masuk harta atau masuk kewajiban atau masuk modal. Saya lanjutkan yang terakhir. Poin terakhir adalah posisi akun. Kita harus paham bagaimana posisi akun di dalam akuntansi. Di sini sudah saya jelaskan di dalam tabel ada jenis akun. Ketika akun aktiva mengalami penambahan, maka penulisannya sisi debit. Jika mengalami pengurangan, maka posisi kredit. Kewajiban atau hutang, jika mengalami penambahan, penulisannya posisi kredit.
Jika mengalami pengurangan, pada posisi debit. Modal, jika mengalami penambahan, penulisannya posisi kredit, sedangkan mengalami pengurangan, maka ditulis sisi debit. Dan selanjutnya, ini perlu dipahami dalam persamaan dasar akuntansi, dan posisi akun ini akan terus berguna sampai pencatatan laporan keuangan. Jadi harus paham mengenai posisi akun sehingga kita mudah dalam melakukan pencatatan. Demikian terkait pedoman dasar belajar akuntansi. Semoga bermanfaat sehingga kita mampu belajar akuntansi lebih mudah. Dari saya, mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.